Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Fauzia dengan NIM 00233133. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi pada blok 2.3 kali ini. Jadi blok 2.3 kali ini tuh mengenai neuroendokrin. Saya dari A3 dan lanjut saja. Nah, di sini pertama kita akan membahas mengenai area Brodmann. Jadi, area Brodmann itu ada banyak macamnya. Jadi di sini tuh ada di ini sulcus concentralis. Jadi ini ada area motorik primer di gyrus presentalis, terus ini ada area motorik sekunder dari gyrus postcentralis, terus ini untuk area motorik sekundernya, ini area motorik primer untuk 312 area sensorik primer, area sensori primer, terus untuk 43 area gustatory, terus ini 41, 42 area auditori primer, terus 39, 40, 22 area bicara sensorik, terus habis itu 44, 45 area bicara motorik atau area Broca, dan area 39, 40, 22 itu area bicara sensorik atau area Wernicke. Terus dua-dua area auditory sekunder, area auditory primer tuh di 41, 42. Terus dua-dua sendiri area auditory sekunder. Area auditory primer, area auditory sekunder, area motorik primer, area motorik sekunder, terus area sensorik primer, terus area bicara motorik 4445, area Broca, area Wernicke atau bicara sensorik 39, 42, terus dua-dua sendiri area auditory sekunder 41, 42 area auditory primer, terus habis itu 17 area visual primer, terus 18, 19 area visual sekunder, visura kalkarina, area visual sekunder. Ya, jadi kita ulang ya dari ini gyrus presentalis. Gyrus presentalis itu area motorik primer, area motorik sekunder. Terus jadi presentalis ini 312 area sensori primer. Terus area bicara motorik tuh 4445, area bicara motorik 39, 40, 39, 40, 22. Ini area Broca, area Wernicke, area bicara sekunder, terus 41, 42 itu area auditori primer, terus 22 area auditori sekunder, terus 17 area visual primer, terus atau visura kalkarina, terus 18, 19 area visual sekunder. Udah, kita ulang lagi ya. Jadi ini tadi area motorik sekunder yang sini. Jadi area motorik primer, area motorik sekunder ini presentalis, ini 312 sebagai area sensorik primer. Jadi ini area sensorik primer, area motorik sekunder, area sensorik primer. Terus ini bicara area bicara sensorik, itu area etnik, ini area bicara motorik 4445 atau area Broca. Terus 43 itu tadi belum disebutin area gustatorik ya. 43 area gustatorik, terus 41, 42 itu area area auditori primer, 41, 42 area auditori primer, terus 22 area auditori sekunder, terus ini area visual primer, area visual sekunder. Terus area Broca ya, ini area Broca, terus ini dan ini area Wernicke. Terus kalau ini sendiri tuh dia area auditori sekunder gak sih? 41, 42 area auditori primer, ya betul. Ini area sensorik primer, area motorik primer, area motorik sekunder. Udah, ini itu. Nah, terus lanjut ini ada traktus piramidalis sama ekstrapiramidalis. Ekstrapiramidalis. Jadi, kita menuju ke sini dulu. Jadi kan ada dibagi menjadi dua tuh. Ada yang namanya sensory atau ascendance, ada yang descendance. Jadi kalau ascendance kan ke bawah, nah descendance yang ke atas. Nah, descendance itu sebagai yang motorik, sedangkan ascendance itu yang turun sebagai sensory. Jadi perjalanan impuls itu dari afferent dulu. Jadi afferent, jadi kalau afferent itu lewat dorsal, dari dorsal sini
sebagai aferennya. Jadi kayak impulsnya pertama tuh dari situ dulu. Terus habis itu akan disalurkan menuju ke efektornya. Jadi efektornya tuh nanti yang akan merealisasikan perintah dari impulsnya. Kan impuls pertama kan jalan tuh dari efektor dulu, baru. Nah, efektor sendiri tuh ada di bagian dorsalis atau posterior sini. Posterior ini anterior, ini posterior. Nah, habis itu baru disalurkan menuju ke bagian anterior sebagai efektor. Jadi efektor sebagai kayak langsung ke ototnya gitu. Kayak kita mau apa, kita mau ngelakuin apa gitu kan. Nah, itu efektornya ada di anterior kayak gitu. Nah, sedangkan tadi yang ascendant sebagai jadi dua, ini ada disadari, yang ada yang tidak disadari dan ini masamnya, traktusnya, dan juga yang piramidalis dan ekstra piramidalias yang sini. Jadi kita akan fokus di piramidalis dan ekstra piramidalis. Nah, jadi eh piramidalis sendiri itu nama lain dari corticospinalis. Corticospinalis itu apa? Jadi dia tuh perjalanan dari cortex menuju ke spinalis. Jadi saat menuju di saat sampai atau melewati di dikus satiopiramidalis, itu ada yang bercabang ke lateral sama yang nggak bercabang. Nah, yang bercabang ke lateral itu namanya tractus corticospinalis lateralis. Nah, yang nggak bercabang itu yang ini namanya tractus corticospinalis anterior. Jadi, traktus itu kayak perjalanan alurnya, terus lateral kan yang samping. Nah, dia yang menyilang setelah melewati dekus satiopiramidalis tadi. Nah, sedangkan yang anterior dia yang nggak nyilang gitu. Lanjut. Nah, ini traktus ekstra piramidalisnya ini dari sini, terus satu piramidalis kan ini, terus dia menyilang tuh. Nah, yang menyilang tuh namanya corticospinalis yang lateralis. Nah, yang nggak menyilang corticospinalis yang anterior. Ini persilangannya setinggi C1. Dari situ baru ke motor unpad dari otot atau muscle gitu. Nah, kita langsung saja ke bagian ekstrapiramidalis. Jadi, traktus jadi di traktus ekstrapiramidalis tuh fungsinya dia tuh kerjanya menunjang dari si eh, piramidalis sendiri. Jadi, yang ekstrapiramidalis dia dibagi menjadi ada traktus vestibulopinalis. Ini ada traktus vestibulospinalis, ada traktus rubrospinalis, traktus olivospinalis, traktus reticulospinalis sama tectospinalis. Jadi eh, yang akan anggota Tasman sendiri itu ada yang pertama ada traktus vestibulospinalis itu dia fungsinya sebagai keseimbangan. Jadi apapun yang berbau kata-kata vestibul, vestibul apapun itu pasti keseimbangan. Nah, ini ada fungsi satu lagi dari traktus vestibulus spinalis, keseimbangan dan juga tonus otot. Terus ada traktus reticulus spinalis. Jadi traktus reticulus spinalis itu dia ada yang bagian ventrolateral dan juga ada yang bagian lateral. Nah, yang ventrolateral, traktus reticulus spinalis yang ventrolateral itu dia berasal dari pons. Nah, sedangkan yang traktus retikulospinalis yang lateral itu dia berasal dari medula oblongata. Terus traktus tectospinalis itu dia berasal dari mesencephalon yang akan menuju ke medula spinalis. Gitu. Nah, ini gambar tadi. Udah, lanjut. Ini bisa ya? Nah, anatomi encephalon. Jadi encephalon sendiri atau otak itu dibagi menjadi tiga. Itu ada prosencephalon, ini sama mesencephalon atau otak bagian tengah, sama rhombencephalon. Jadi prosencephalon dibagi menjadi dua, ada telencephalon sama diencephalon. Terus mesencephalon tetap dia berdiri sendiri, gaya percabangannya. Terus yang rhombencephalon itu dibagi menjadi tiga bagian. Ada pons, cerebellum, sama medulla oblongata atau bulbus. Nah, nama lain dari cerebellum itu adalah metencephalon. Jadi beda antara mesencephalon sama metencephalon. Nah, nama lain dari medulla oblongata itu juga mielencephalon atau bulbus. Lanjut aja.
Jadi di sini ada korteks cerebri atau lobi. Jadi di korteks cerebri sendiri itu berarti struktur bagian luar dari si otak. Itu kan ada yang cekung, ada yang cembung. Nah, cekungnya itu namanya itu adalah sulcus. Sedangkan plural atau jamaknya itu dinamakan sulki. Terus yang cembungnya itu girus. Kalau pluralnya diganti i sama kayak sulki, jadinya giri. Nah, kesatuan mereka itu menjadi kayak sebuah struktur, itu namanya lobulus. Nah, di sini ada gambar yang namanya lobus terlihat, lobus parietal, ini sulcus centralis ya. Ini lobus parietal, terus ini lobus frontal, ini lobus temporal, terus ini lobus occipital. Nah, di sini dibuka gini di bawahnya ini di bagian dalam yang warnanya ini itu ada lobus insulae. Jadi kenapa kok dibuka? Jadi dia tuh nggak kelihatan apa strukturnya nggak kelihatan kalau dilihat dari luar doang. Jadi dia harus dibuka. Nah, dia itu tertutupi sama dua struktur di mana? Ya, sesuai gambar bagian dari lobus frontalis yang inferior sama bagian dasar. Jadi karena dia di dalam berarti dasar dari sulcus lateralis cerebri gitu. Ini lobus insulae. Terus ada lobus limbicus. Lobus limbicus itu dia juga di dalam. Jadi dia terdiri dari gyrus cinguli, uncus dan juga parahippocampalis. Nah, kalau lebih menyudut di tiga percampuran itu kayaknya di bagian sini. Ini dia lobus apa limbicusnya ini. Jadi terdiri dari gyrus cinguli, uncus sama gyrus parahippocampalis. Terus lanjut aja. Nah, ini sulcus et fissura ada principales. Jadi ini ada lobus parietalis, lobus frontalis. Di sini tadi kalau dibuka ada lobus insulae. Terus di sini sekitar sini lebih ke dalam ini lobus cibicus kelihatan. Ini ada corpus callosumnya juga. Terus ada di encephalon. Terus para hippocampalis ini uncus. Terus ini telencephalon. Ini lobus frontalis. Terus ini diencephalon. Ini gyrus cinguli nggak sebut lobus occipitalis. Terus ini sulcus parietal occipitalis. Jadi di antara parietal sama occipital. Sulcus centralis berarti ini eh area Brodmann 6 tuh di sini sebagai apa tadi motorik sekunder, terus area Brodmann 4 di sini sebagai motorik primer. Terus habis itu ya gitulah ya. Udah lanjut. Nah, ini gyrus et sulci lobi. Nah, yang tadi mereka jadi satu satu namanya lobus. Nah, jadi ini tuh gambaran otak ya. Kalau dilihat dari superior, ya. Jadi ini tuh hemisferium dextra et sinistra. Dia tuh dipisahkan sama struktur namanya viscera longitudinalis cerebri. Nah, viscera longitudinalis cerebri yang memisahkan antara hemisferium dextra et sinistra. Sedangkan yang menghubungkan antara hemisferium dextra et sinistra itu ada namanya itu corpus callosum. Tadi ini ya, ini gambarnya yang menyatukan antara hemisferium dextra dan sinistra itu kan dipotong, dipotong ini ya, atau bisa lateralis. Bukan, itu sentralis. Jadi dipotong sesuai ini. Ini sebenarnya tuh di sini ya, benar di sini. Nah, ini corpus callosum yang menyatukan hemisferium dextra dan sinistra. Jadi visura apa namanya? Visura longitudinalis cerebri yang memisahkan antara hemisferium dextra dan sinistra. Nah, yang menyatukan itu namanya corpus callosum. Nah, kita lanjut ke nervus cranialis, di mana tempat keluarnya nervus cranialis sendiri itu ada di bagian jadi dua. Ada yang lunak dan juga ada yang keras. Itu bahasa ininya itu kalau yang lunak itu tempat keluarnya dari encephalon sendiri, kalau yang keras itu dari os cranialis sendiri. Nah, postcranium. Kita lanjut ke yang lunak dulu. Jadi yang pertama itu ada nervus olfactorius. Dia keluar dari bulbus olfactorius yang ini. Terus nervus opticus itu dia keluar dari chiasma opticum yang ini. Terus habis itu ada nervus oculomotorius itu dia bukan, sorry. Dia itu lewatnya di fossa interpeduncularis. Jadi kalau di gambar ini nggak kelihatan. Jadi dia tuh kayak struktur celah gitu di bawah dari sini, dekatnya dari chiasma opticum. Terus habis itu ada nervus trochlearis. Jadi nervus trochlearis itu dia keluarnya itu di kaudal dari colliculus inferior. Kalau di sini itu kurang lebihnya kayaknya yang ini ya. Yang ini atau yang ini ya. Terus ini Brasium pontis kayak tangannya dari pon.
itu tuh nervus trigeminal. Terus nervus facialis itu dia keluarnya di bagian sini. Ini namanya sulcus bulbopontinos. Terus ini 78, nervus 78 itu berarti nervus facialis dan nervus vestibulocochlearis dia keluarnya dari angulus cerebellopontinos. Terus habis itu kalau yang 9, 10, 11 itu berarti glossopharyngeus, vagus sama accessorius itu jadi satu di ini di bagian posterolateraalis. Nah, sedangkan yang di eh, apa anterolateralis itu sulcus posterolateraalis itu nervus 9 10 11 alias glossopharyngeus vagus accessorius terus kalau hipoglossus itu di sulcus anterolateralis. Nah, bisa. Terus kita lanjut ke bagian yang keras. Nah, bagian yang keras jadi nervus cranialis ini tempatnya di bagian keras itu ada lamina cribosa, os etmoidalis lamina itu lembaran, cribosa itu kayak bolong-bolong kayak gini. Terus dari os etmoidalis ini kan os etmoidalis. Nah, itu tempat keluarnya si nervus olfactorius atau nervus satu. Terus opticus sama kayak namanya di sini berarti keluarnya dari kanalis opticus. Terus habis itu ada ini namanya viscera orbitalis superior. Nah, di sini itu tempat keluarnya dari sisanya berarti oculomotorius, trochlearis sama trigeminus cabang satu sama abdusen. Trigeminus cabang satu itu berarti nervus ophthalmicus. Terus habis itu di sini ada foramen rotundum sama foramen oval. Nah, foramen rotundum itu keluarnya dari nervus trigeminus cabang 2 atau nervus maxillaris. Terus foramen oval itu keluarnya dari nervus trigeminus cabang 3 yaitu nervus maxillaris. Mandibularis, sorry. Terus habis itu ada meatus ausculus internus itu keluarnya nervus facialis sama vestibulocochlearis. Terus ini itu ada foramen jugular di mana tempat keluarnya tiga nervus yang berpasangan. Itu ada nervus glossopharyngeus, vagus sama accessorius. Terus di sini itu ada kanalis hipoglosi, letaknya dekat dengan foramen magnum, dia tempat keluarnya nervus hipoglossus. Lanjut, nggak bisa, sebentar. Nah, jadi kita lanjut ke circulus arteriosus wilisi. Jadi di sini ada arteri komunikans anterior, terus arteri cerebri anterior dibagi menjadi dua, pars postcomunicalis sama pars precomunicalis. Jadi ini yang ke atas itu dari arteri cerebri anterior pars postco postcomunicalis. Jadi ini kan arteri komunikans anterior. Nah, otomatis ini arteri cerebri anterior ada dua. Jadi arteri cerebri anterior tuh kayak jalannya tuh dari sini deh, dari sini. Jadi ini ada arteri inferior posterior dari cerebelli, terus ini ada arteri vertebralis, terus ini arteri basilaris di mana letaknya itu di bagian tengah dari sulcus basilaris pontis. Sulcus jadi di pontis itu kan ada sulcus basilaris ya, yang di medial itu. Nah, itu tempat lewatnya arteri basilaris. Terus habis itu ke atas itu ada arteri cerebri posterior. Terus ada arteri komunikans posterior. Nah, di sini ada jadi arteri cerebri posterior itu dibagi menjadi dua. Ada pars postcomunicalis sama pars precomunicalis. Jadi kayak yang sini ya. Arteri komunikans posterior ada, jadi ini arteri cerebri posterior, arteri cerebri media, sama arteri cerebri anterior. Kayak gitu aja. Nah, di antara mereka tuh ada arteri carotis interna sama arteri comunicans. Jadi, kalau dari eh, jalannya lewat pons, itu ada arteri cerebri posterior. Arteri cerebri posterior itu kan ada arteri pars postcomunicans sama pars precomunicans. Pars postcomunicans yang ini precomunicans, baru arteri comunicans posterior. Terus di sini arteri cerebri media. Arteri cerebri media ada pars sphenoidalis sama pars insularis. Pars sphenoidalis sama pars insularis. Jadi ini arteri cerebri media belum jadi dua. Ada pars sphenoidalis
pars insularis. Terus ini ada yang bulat dua ini namanya arteri karotis interna, pars pars cerebralis. Jadi dia ada di cerebellum. Arteri karotis interna pars cerebralis. Terus baru arteri cerebri anterior, pars postcomunicalis sama pars precomunicalis. Nah, ini yang tengah ini baru arteri communicans anterior gitu. Jadi ini arteri communicans anterior. Nah, ini dua ini tuh arteri cerebri anterior terbagi menjadi, kan ini anterior, berarti yang habis anterior ini arteri postcomunicalis, ini arteri precomunicalis. Terus ini itu arteri carotis interna pars cerebralis dari cerebellum. Terus ini eh arteri cerebri media. Arteri cerebri media ini pars sphenoidalis sama pars insulae. Terus ini ada arteri communicans posterior. Nah, yang ini dibagi menjadi dua, arteri cerebri media ada pars postcomunicalis sama precomunicalis. Cerebri posterior. Jadi arteri kan jadi tiga. Arteri cerebri anterior, arteri cerebri media sama arteri cerebri posterior. Terus ini arteri basilaris, terus ini arteri vertebralis kayak gitu kan. Kita ulang lagi. Jadi, ini kan anterior, anterior, media, sama posterior. Jadi, yang posterior dulu, kita lihat posterior. Jadi, dari arteri vertebralis menuju ke arteri basilaris pontis. Terus menuju ke arteri cerebri posterior. Ada yang pars postkomunikalis sama arteri prekomunikalis, baru arteri komunikalis, arteri komunikans posterior. Terus habis itu ada arteri cerebri media. Di sini ada pars sphenoidalis sama pars insulae. Terus ini ada arteri karotis internal pars cerebralis, baru arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior juga dibagi menjadi dua. Ada pars postkomunikalis sama prekomunikalis. Nah, di sini lewatnya si arteri komunikans anterior. Kayak gitu, udah. Lanjut. Nah, jadi di sini selanjutnya kita akan belajar mengenai visual pathway, perjalanan melihat. Jadi, apapun yang kita lihat, apapun yang ditangkap oleh mata kita, dari luas pandang kita, jadi saat ditangkap sama si retina, itu bayangannya akan terbalik, baik kanan maupun kiri, baik baik atas maupun bawah. Nah, jadi pertama, luas pandang dari bagian nasal, luas pandang nasal nantinya di retina akan ditangkap oleh temporal retina. Sebaliknya, luas pandang dari bagian temporal akan ditangkap bagian nasal retina. Jadi ditandai sama agak pink ini, bayangan agak pink ini sebagai si nasal, bayangan agak biru muda ini si temporal. Habis itu dilanjutkan sama nervus opticus menuju ke chiasma opticus, di mana tempat keluarnya nervus opticus tadi di bagian asencephalon yang lunak. Nah, di chiasma opticus yang ditangkap sama si nasal retina itu akan bersilang. Nah, sedangkan yang ditangkap sama temporal retina, dia tetap berjalan menuju ke lateral geniculatum nucleus. Nucleus geniculatum lateral. Jadi, setelah itu menuju ke, dari chiasma opticus menuju ke tractus opticus. Ini kan chiasma opticus. Dia kan bersilangan tuh, yang temporal menuju ke lateral, geniculatum lateral, terus dilanjutkan menuju ke tractus opticus. Setelah menuju ke tractus opticus, baru baru jadi eh, jadi temporal retina dulu ditangkap tuh sesuai letaknya di mana, luas pandangnya di mana, terus dilanjutkan di nervus opticus, terus habis itu bersilang di chiasma opticum, terus habis itu dilanjutkan ke tractus opticus, terus lanjut ke geniculatum lateral, terus lanjut diproses di radiasio optik. Jadi di retina itu apa yang kita lihat itu akan diteruskan oleh impuls listrik yang nantinya akan dilanjutkan ke otak. Nah, ini gambarnya kayak gini. Dari radiasi optik dilanjutkan menuju ke korteks visual primary, yaitu tadi ada di area Brodmann,
17. Visual primary. Kalau area broadband 18 19 itu visual sekunder. Ya, lanjut. Nah, ini musculi opticus extraocularnya. Jadi, ini matanya. Nah, ini jadi dari musculus rectus lateralis, musculus rectus inferior, ini maksila, tulang maksila. Ini musculus rectus lateralis, musculus rectus inferior, musculus rectus superior. Terus ini palpebra, levator, palpebra superior. Terus ini ada ligamentus sling atau trochlearis gitu. Ini ada musculus obliquus inferior. Ya, kelihatan ya. Jadi ini kayaknya nggak terlalu penting ya bagian levator labra. Jadi ada, nah ini hampir semua otot ekstraokular mata itu diinnervasi sama nervus 3 atau nervus oculomotorius, kecuali obliquus superior, nggak kelihatan di sini ya. Musculus obliquus superior sama musculus rectus lateral. Di mana musculus obliquus superior itu sama nervus trochlearis, ini kan trochlear. Obliquus superior itu nervus trochlearis, kalau musculus rectus lateral itu nervus abdusan atau nervus 6 dong. Nervus ini salah ya, sorry. Nervus 4, bukan nervus 4, nervus abdusan, nervus 6. Terus habis itu arah ngelirik. Nah, musculus rectus superior itu berarti atas lateral, rectus superior. Musculus rectus superior itu yang ini, atas sama lateral. Lateral atas ini. Terus musculus obliquus inferior nih, berarti atas medial gini, atas medial. Terus musculus rectus inferior berarti musculus sorry bukan. Kalau rectus inferior berarti bawah lateral ini. Terus musculus rectus lateral berarti ke arah lateral. Medial berarti ke medial gitu. Saya namanya kalau musculus rectus lateral ya ke lateral, kalau medial medial. Kalau superior berarti ke arah atas sama kalau superior, musculus rectus superior berarti atas sama lateral. Kalau musculus recti inferior berarti bawah sama lateral. Begitu. Nah, ini gambarannya kalau nervus abdusan tuh yang agak agak ini. Nervus abdusan itu musculus rectus lateral. Kalau yang trochlearis itu musculus obliquus superior. Sisanya itu nervus oculomotorius. Semuanya itu nervus oculomotorius kecuali dua itu ada musculus obliquus superior sama musculus rectus yang lateral. Kalau musculus rectus lateral itu nervus abducens. Kalau ya, musculus rectus lateral itu abducens. Terus kalau musculus obliquus superior itu trochlearis. Nah, ini gambarannya kalau nervus oculomotorius itu yang pink, ini semua pink, terus nervus trochlearis itu yang abu-abu gelap kayak ini. Bukan. Iya benar. Ini obliquus superior kayak ngelihat kelateralan bawah lateral. Obliquus superior. Ini kan. Itu berarti nervus bentar, obliquus superior ini. Nah, yang kanan ini berarti kerjanya si rectus inferius, musculus rectus inferius. Ini kan. Tapi yang ini kan berarti dia ke medial, ya kan? Berarti kalau ke medial, berarti ini kerjanya sih obliquus superius, obliquus superius, gini kan? Nah, obliquus superius ini musculus rectus inferius. Jadi kayak gini, berarti yang sini musculus rectus inferius, yang sini berarti musculus obliquus superius, musculus rectus inferius, musculus obliquus superius, kayak gitu. Kalau ke bawah gini, berarti ya sama sih. Nah, terus ini gambarannya. Kalau semisal ngelirik ke kanan,
Berarti yang sini rectus lateral, yang sini musculus rectus internal. Kalau ke atas berarti superior, rectus superior sama inferior, obliquus inferior. Kayak gitu. Selanjutnya. Simpatis versus parasimpatis. Jadi simpelnya tuh kayak gini. Jadi kalau simpatis itu kayak dalam keadaan fight, fight or flight. Jadi kalau kita terancam, kita mau lari, apa gimana? Jadi kayak gitu. Kalau parasimpatis tuh kayak itu santai, duduk di pantai, kayak gitu. Pokok santai, kita kayak nggak keburu atau gimana. Jadi kalau simpatis tuh kebalikannya. Jadi fight or flight kayak gitu. Nah, ini nervusnya parasimpatetik sama simpatik. Kalau misal parasimpatetik itu ada konstriksi dari pupils, itu parasimpatetik. Terus stimulasi dari saliva, kalau dari saliva. Terus detak jantung slow. Terus konstrikti, konstrik, konstrik airways, berarti udara yang ada di paru-paru. Terus stimulasi dari aktivitas ini, apa namanya, gastrik. Terus stimulasi dari gallbladder atau liver. Terus habis itu stimulasi dari intestinal, kontraksi dari bladder atau uterus. Nah, kalau simpatetik berarti kebalikannya. Ada dilatasi pupil. Jadi kalau semisal dilatasi pupil itu zenula zeninya tuh dia tuh kayak apa ya? Kalau dilatasi itu berarti zenula zeni itu kayak dia apa istirahat gitu. Kalau istirahat kan otomatis pupilnya kayak ketarik kan. Pupilnya ketarik jadi pipih gitu kalau semisal konstriksi konstriksi pupil zenula zenia itu dia kayak berkontraksi karena berkontraksi itu tadi jadinya pupilnya tuh ngembung gitu. Terus salivasi inhibit dari pankreas. Terus habis itu ada ini yang menyebabkan detak jantung meningkat. Ini simpatetik. Increase heart rate. Relax, relax. Ini bukan increase heart rate ya. Inhibit dari ya ini kebalikannya pokoknya konstriksi berarti relaksasi. Ini slow, ini increase. Ini slow, increase, inhibit, aktivasi. Simulasi inhibit, inhibit, aktivasi ya kayak gitu. Sekresi epinefrin, norepinefrin, relax bladder, ini konstriksi. Jadi kayak sebenarnya itu kita tuh lebih relax gitu. Wah, sebenarnya itu kayak gitu lah. Lanjut. Nah, jadi ini modalitas nervi cranialis ya. Modalitasnya. Cornelus olfactorius SVA. SVA itu berarti dia itu oh anterior. Terus apa namanya? Oh iya benar. Ya ini ada contoh-contohnya. Ada faktor seperti SVA, optikus SSA, terus ini lokomotor GSE, GVE. Jadi kayak ini bukan apa-apa ini lupa diedit. Jadi kayak apa namanya? Tempat keluarnya tuh di mana, letaknya di mana, terus dia tuh fungsinya sebagai dia tuh sebenarnya tuh spesial apa general gitu. Kalau spesial tuh di S, kalau general G, kalau spesial tuh ya buat itu doang. Kayak contoh kita lagi melihat tuh, nggak mungkin kan di mulut ada nervus yang buat bisa melihat yang jadi kayak gitu. Jadi spesial ya cuma ada di situ doang, nggak ada di yang lain. Kalau general tuh kebanyakan ada. Contoh olfaktorius sebagai SVA. Terus habis itu ya kayak gitulah ya. Selanjutnya udah selesai. Yeay, udah selesai. Nah, itu sekian dari aku. Mohon maaf apa jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun kesalahan yang aku ucapkan selama pramateri tadi. Terima kasih dari aku cukup sekian. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.